Kamu benar-benar harus menghadiri pesta malam ini. Aku benci dengan orang-orang kaya itu. Ini kesempatan untukmu bersikap ramah. Kamu harus pergi. Dengar-dengar, tuan muda dari keluarga Fu juga akan datang. Keluarga Fu yang mana? Apakah keluarga Fu itu satu-satunya yang bisa menantang kita? Ya, selain itu, ibu dengar, tuan muda keluarga Fu sangat tampan, berbakat pula, dan dia anak tunggal. Pakai pakaian yang bagus, lalu pergi ke sana. Siapa tahu kalian bisa berjodoh. Ibu setiap hari mendesak menikah. Sangat mengganggu. Pakai pakaian bagus, ya, baiklah. Kamu tahu betapa tidak masuk akalnya ini? Pelayan dari mana? Yang tampan seperti itu? Tuan muda Fu, kamu baik-baik saja? Oh, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh ya, tuan tua bilang, asalkan kamu menikah, dia akan membiarkanmu tinggal di sini dan berbisnis, tidak akan mengusirmu lagi. Dia memaksaku menjual diriku demi uang. Dia berutang uang, menjual dirinya untuk melunasi utang. Baiklah, baiklah. Masalah uang, aku akan cari cara sendiri. Kamu pembantu, ya. Xiao Ying, kamu sedang apa, Nyonya Gu? Hei, ibu. Ayo. Zeye, biarkan aku memperkenalkanmu. Jadi ini dijual. Ya, ini adalah Putri Paman Zhu, Raja Properti di daerah kita. Ying. Halo, Nona, kakek. Aku tidak sampai kelaparan hingga harus bertindak gegabah. Hei, Nona, mohon sopan. Wah, kamu malah malu. Lucu sekali. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Dia milikku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Ayo pergi. Bahkan jika kamu kekurangan uang, kamu tidak bisa menjual dirimu. Aku jelas adalah tuan muda dari keluarga Fu, tapi harus menjual. Sebenarnya aku tidak kekurangan uang, tapi karena keluarga, hanya jika aku menikah, aku baru bisa tinggal di dalam negeri, mendaftarkan domisili, menikah, iya. Nak, menikahlah dengan baik. Nanti, ibu akan mengikuti keinginanmu sepenuhnya. Kalau mau menikah, carilah aku. Aku orang lokal di sini. Semoga kalian berdua bahagia hingga tua. Jadi, namamu Fuzeye, nama yang bagus. Tapi, marga dia kenapa? Sama seperti orang yang dijodohkan denganku. Jadi kita sudah menikah. Kalau bukan, apalagi? Ini, punyamu. Aku pergi dulu ya. Hei. Bagaimana kalau malam ini kamu pindah untuk tinggal bersamaku? Ya. Istri, Xiao Ying, kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu adalah putri keluarga kaya. Kenapa kamu menikah dengan pria miskin seperti itu? Bahkan novel pun tidak berani menulis seperti itu. Apa yang kamu tahu? Dua orang yang tidak punya apa-apa bersama. Itulah yang disebut cinta sejati. Lalu, siapa namanya? Fu Zai Ye. Fu Zeye. Kenapa nama ini? Kedengarannya sangat familiar. Kenapa nama ini? Kedengarannya sangat familiar. Kamu pikirkan saja perlahan. Aku pulang dulu. Hei, kamu mau pulang kemana? Sepi sekali. Hei, pelan-pelan. Lewat sini. Bagus. Cepatlah, suamiku akan segera pulang. Tuan muda, mobil ini bagaimana? Tidak buruk, cukup bagus. Tuan muda, sampai kapan kau akan menyembunyikan ini dari nona muda? Kenapa kau tidak memberitahunya bahwa kau adalah pewaris keluarga Fu? Xiao Ying hanyalah orang biasa. Dia akan ketakutan jika tahu identitas saya hilang. Memang benar. Patek Philippe 80 juta. Selamat tinggal.
Aku pulang. Makan malam sudah siap. Kamu baru beli ini ya? Ada piring terbang. Kamu bilang apa terbang? Piring. Tidak ada ya? Aku salah lihat. Ayo makan. Coba ini. Bagaimana? Keahlianmu bagus. Kalau begitu aku akan sering pesan sih. Sering membuatkan untukmu. Atau, aku tidur di kamar lain ya. Rumah ini, hanya ada satu kamar tidur. Kita menikah terburu-buru. Tidur bersama seperti ini tidak terlalu baik ya. Ketua, aku tahu kamu baru menikah, tapi kamu baru saja membeli properti Dingxiang. Setidaknya kamu harus hadir. Besok aku akan datang. Kamu menikah dengan orang miskin seperti itu. Nanti bagaimana kamu hidup? Aku akan cari cara sendiri. Ibu tidak tahu. Kamu bekerja di properti Dingxiang untuk ibu. Tuan muda Fu baru saja membeli perusahaan itu. Di sana kamu bisa membangun hubungan dengan dia. Ibu, aku sudah bekerja di properti Dingxiang. Ibu tidak perlu mengingatkan lagi. Hei, tidak boleh mengambil foto di sini. Maaf, hari ini hari pertama aku bekerja. Jadi aku hanya ingin memberitahu ibuku. Orang desa dari mana ini? Tidak tahu aturan apapun. Bagaimana perusahaan bisa merekrut orang seperti ini? Dengar-dengar karyawan baru hari ini. Ada putri pemegang saham. Tidak tahu siapa itu. Putri pemegang saham. Mungkinkah dia? Aku. Ibu sudah memberitahu perusahaan sebelumnya, agar mereka mendukungmu. Ibu, oh ibu merusakku. Apa yang terjadi? Tuan muda Fu sudah datang. Kalian semua, segera siapkan diri kalian. Keluarga Fu, terlalu pandai menyembunyikan putranya. Dari penampilan, hingga nama, tidak pernah diberitahukan pada siapapun. Tidak tahu bagaimana rupanya ya. Fu Ziyi. Hanya membeli kembali saja. Apakah perlu kita yang tampil? Tuan muda, Fu Ziyi. Tempat ini ginseng, bukan? Betul sekali. Ayo pergi. Fu Ziyi. Apakah itu nama Tuan muda Fu? Apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu putri dari pemegang saham? Bukan. Hei, aku bilang, aku adalah sekretaris ketua Fu. Dia juga bermarga Fu. Namanya Fu Ziyi. Halo, saya karyawan baru. Nama saya Gu Yingying. Apakah kamu putri keluarga Gu? Saya tidak perlu rendah hati. Ibumu adalah pemegang saham besar perusahaan. Telah memberitahu kami untuk mendukungmu. Mereka salah mengira aku sebagai putri pemegang saham. Bagaimana aku bisa menyangkal hal baik seperti ini? Jadi begitu ya. Kalau begitu tolong bantu aku ya. Tidak masalah. Mari aku antar ke perusahaan. Untung saja tidak ketahuan. Kalau Fu Ziyi tahu, habis sudah. Ying, ini tempatmu. Aku sudah merapikannya. Terima kasih. Kepala bagian, lalu tempatku di mana? Di sana. Kenapa meja ini berantakan sekali? Berantakan.
berantakan dan tidak tahu cara merapikannya. Kepala bagian, Ying Ying dan aku, keduanya adalah karyawan baru. Kenapa perlakuannya berbeda? Ying Ying punya dukungan. Kamu punya apa? Selain itu, bisakah kamu lulus masa percobaan? Belum tahu. Anak muda, sebaiknya jangan terlalu ambisius. Sistem evaluasi perusahaan kita terlalu sulit atau tidak? Ying Ying, jangan khawatir. Aku akan memberimu nilai maksimal. Langsung jadi karyawan tetap. Lupakan saja. Meskipun memiliki tabungan ratusan juta, lebih baik hidup dari gaji yang dihasilkan. Ketua, mengapa Anda datang ke perusahaan hari ini? Apakah ada masalah jika saya tidak datang? Cucu lelaki kesayangan saya tidak tahu mengapa menikahi seorang gadis yang entah dari mana. Kamu guying, kan? Malu, ya? Sangat menggemaskan. Kamu kakek, ya? Gadis gemuk itu masih belum menyerah, bahkan mengirim orang untuk mencariku. Jika Anda ingin bicara tentang Fu Ziye, tidak perlu bicara. Gadis ini benar-benar kasar. Ikuti aku ke sini. Tuan muda, tuan tua membawa Nona pergi. Ambillah 5 juta ini, lalu tinggalkan Ziye. 5 juta. Gadis gemuk itu gila, ya? Mungkin seumur hidup ini, kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Uang saku bulanan saya bisa mencapai puluhan juta. Siapa yang dia remehkan? Ini 10 juta. Bilang padanya jangan ganggu kami lagi. Fu Ziye. Fu Ziye. Hei, kakek sedang. Ini apa? Dengar dulu penjelasanku. Kamu meminjam uang di belakangku? Oh iya, suamiku miskin sampai harus menjual diri. Sebagai istri, harus pinjam dulu sedikit uang. Nanti kerja untuk membayarnya. Nanti aku pasti akan memberikanmu kehidupan yang baik. Tapi memeliharamu sangat mahal. Istriku, jelas, putri yang dimanja. Aku akan bekerja keras. Sebagai tuan muda keluarga Fu, masa aku tidak bisa menghidupi seorang wanita? Perutku sakit sekali. Aku mau ke toilet dulu ya. Iya, silakan. Nanti kamu cari alasan, gratisin tagihannya, ya. Baik. Kamu sudah kenyang? Pelayan, bayar tagihan. Kenapa sudah ganti orang? Halo, totalnya 5.300 yuan. Tapi kalian adalah pelanggan yang beruntung. Pelanggan ke-300 toko kami. Jadi gratis ya. Nanti kamu cari alasan saja. Gratis tagihan untuk istri saya. Supaya dia senang sedikit. Baik. Meja ini gratis tagihan ya. Karena kucing bos hari ini melahirkan Dela Piying Yinga. Jadi sebenarnya, pelanggan ke-300 yang beruntung. Atau karena kucing melahirkan Dela Piying Yinga. 300 Dela Piying Yinga. Dela Piying Yinga 300. Astaga. Kita benar-benar beruntung. Benar-benar. Hari ini kita benar-benar beruntung. Dapat gratis tagihan sampai 2 kali. Benar. Ah, kamu pulang dulu. Aku ke pusat perbelanjaan sebentar. Hei, aku ikut kamu. Tidak perlu, tidak usah. Masih awal kok. Hari ini aku tidak ada apa-apa. Ayo pergi bersama. Kalau begitu oke. Hanya 308.000. Murah sekali ya. Kalau suka, beli saja. Kamu mampu beli. Tunggu sebentar. Aku angkat telepon dulu. Hei cantik, boleh kenalan? Ini apa? Ini barang yang tadi kamu lihat lama sekali. Aku beli ini untukmu. Sebagai hadiah perkenalan.
barang yang aku lihat lama ya. Kamu pikir aku melihat barang ini? Benar. Di sebelah barang ini apa? Sebuah tas. Tas itu harganya berapa? 308.000. Kalau ini berapa? 38 yuan. 38 yuan. Kamu bisa ngomong juga ya. Memberi hadiah itu yang penting niat. Lagi pula pacarmu juga tidak mampu beli. Kamu cantik sekali. Tapi tetap mengejar orang yang tidak mau belikan hadiah. Rugi sekali. Cintai aku saja. Setiap bulan aku kasih kamu 5.000 yuan. Bagaimana kalau kita tambahkan WeChat dulu? Lalu aku transfer 500 yuan dulu. Hei, berapa uang di kantongmu? Pasti tidak cukup untuk kenalan dengan istriku. Hei, berapa uang di kantongmu? Mungkin itu belum cukup untuk mengenal istriku ya. Istrimu, kamu sudah menikah ya? Kamu tidak merasa berdiri di antara kami. Itu tidak sopan, kan? Benar-benar tidak sopan. Sudah tahu tidak sopan. Masih tidak cepat pergi. Hah, dasar bodoh. Seorang miskin melarat. Apa yang perlu ditakuti? Aku baru ingat. Hari ini aku ada urusan lain. Lain kali aku akan menunjukkan padamu. Kalau aku tetap berdiri di antara kalian, bagaimana? Dasar miskin hina. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Kamu bukan orang miskin. Sebenarnya kamu tidak miskin. Katakanlah, aku paling benci orang kaya yang suka pamer. Aku lebih suka pria yang lembut dan hangat seperti kamu. Barusan kamu ingin mengatakan apa padaku? Aku ingin bilang, apa yang dimiliki orang lain, istriku juga harus punya itu. Masih tahu jalan pulang, ya? Hei, kamu sedang apa? Memberikan ini untuk istriku. Memberikan beberapa ratus juta untuk istri. Apa kamu ingin menghamburkan uang? Cantik sekali. Ini juga sekitar ratusan juta, ya. Hanya sebuah kalung saja. Tidak seberapa mahal. Tapi, kenapa kalung ini begitu indah? Kenapa menaruhnya di kotak jelek ini? Mana kotaknya? Sudah hilang. Itu barang antik, warisan dari dinasti Qing. Harganya 500 juta. Dari mana kamu dapat 500 juta? Aku. Itu kompensasi moral dari kakek tua kemarin. Gue. Dia memungut sampah. Kenapa? Apa keluarganya sangat miskin? Untung saja tidak hilang. Kita bisa menjual kotak ini untuk uang belanja. Tidak, ini harta negara. Kalau butuh uang, kita bisa mencarinya sendiri. Bodoh sekali. Kamu yang bodoh. Iya, perusahaan harus lembur. Aku harus pergi sekarang. Sekarang, iya, mendesak. Aku pergi dulu. Beritahu semua departemen, kurangi jam lembur. Untuk staf bawahan, rekan kerja harus rukun satu sama lain. Khususnya, lindungi Guying dengan baik. Sekretaris Fu, orang yang disebut bos, bukankah itu Guying di departemen kita? Bukankah itu Guying di departemen kita? Iya, kalau tidak ada apa-apa, bubar saja. Ingat, hal ini jangan diberitahukan pada Guying. Apa yang Sekretaris Fu bicarakan? Hanya seorang pegawai yang menikah dengan orang miskin, tapi ketua malah memihak padanya. Apakah dia berpikir, karena suaminya sekretaris ketua, dia bisa jadi ratu di kantor, menyuruh kita melayani dia? Guying, bersihkan tempat ini.
bersihkan. Tapi aku pegawai, bukan petugas kebersihan. Guying. Sekarang bahkan perkataan kepala departemen, kamu abaikan juga, ya? Kamu hebat sekali, Guying. Tidak mau kerja, pergi saja dari properti Bingseng kami. Kami tidak kekurangan pegawai magang. Aku tidak pernah bicara seperti ini. Dalam waktu 5 menit, aku ingin melihat kantor bersih, tanpa debu. Halo, pengurus rumah tangga. Panggil 2 petugas kebersihan ke kantor saya. Halo, pengurus rumah tangga. Panggil 2 petugas kebersihan ke kantor saya. Kamu dengar apa yang dia katakan? Pengurus rumah tangga, bahkan punya pengurus rumah tangga. Jangan bicara begitu. Dia juga cukup kasihan. Belum pernah menikmati kehidupan mewah. Kalian sedang apa di sini? Ayah ibu datang ke sini untuk bekerja. Apa yang bisa ayah ibu kerjakan di sini? Ayah ibu datang untuk mengawasi, ya? Bukankah aku sudah bilang, kalau tidak ada hal penting, jangan cari aku. Cepat pergi. Oyang-oyang, ibu kesini untuk membersihkan rumah untuk nona muda. Apa, kalian pikir, jadi petugas kebersihan adalah sesuatu yang membanggakan? Oyang-oyang, jangan ungkapkan identitas aku. Jangan bilang mereka adalah orang tuaku. Mereka adalah pekerja rumah tangga di rumahku. Datang hanya untuk mengantar barangku. Oyang-oyang, rumahmu benar-benar kaya ya. Bahkan punya pekerja rumah tangga. Ada lebih dari 100 pekerja rumah tangga, itu saja. Tidak banyak, kan? Ternyata kalian di sini. Tempat yang harus dibersihkan. Ada di lantai atas. Baik, ini. Bukankah mereka pekerja rumah tangga di rumahmu? Bagaimana Guying bisa menyuruh mereka melakukan pekerjaan? Dalam situasi ini, aku hanya bisa berkata jujur. Mereka, meskipun mereka adalah pekerja rumah tangga kami, mereka juga adalah orang tua Guying. Orang tua Guying menjadi pekerja rumah tangga untuk putrinya. Ini benar-benar terlalu miskin. Benar sekali. Ayo pergi. Nona muda, pembersihan sudah selesai. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini adalah bayaran kalian. Terima kasih banyak. Sebanyak ini, kami tidak bisa menerima semuanya. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Bukan hanya menyuruh orang tuanya untuk membersihkan, tapi juga membuang-buang uang mereka. Apa yang kamu bilang? Sudahlah. Haha, jangan bicara lagi. Orang tua mereka sudah datang ke sini. Pasti sangat melelahkan. Ayo pergi. Ayah, ibu, cepatlah pergi. Ingatlah, naik tangga, jangan gunakan lift. Oyang-oyang, kamu seharusnya lebih baik pada Guying. Dia itu, cukup sudah. Mengatakan bahwa mereka adalah orang tua Guying. Tapi malah membela dia. Jika Guying tahu bahwa pekerja rumah tangga yang dia panggil tadi adalah orang tua aku, apakah aku masih bisa bekerja di perusahaan ini? Kalau tidak bisa, jangan bekerja lagi. Aku tidak bekerja lagi. Siapa yang akan mendukung aku? Kalau bukan karena kalian miskin, apakah aku harus berjuang seperti ini? Pergi, pergi, cepat pergi. Halo suamiku, rekan kerja tidak menyulitkanmu kan? Lupakan saja, Zhao Ye hanya sekretaris ketua. Bilang apapun ke dia juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, rekan kerja sangat baik padaku. Selain itu, aku, sedang apa kamu? Menelpon di tempat kerja kena denda 2.000 yuan. Aku tidak pernah dengar kalau menelpon di tempat kerja juga kena denda. Selama kamu masih di perusahaan, tidak boleh menelpon pribadi. Jika punya kemampuan, bilang ke ketua saja. Sekretaris wakil ya? Iya, jangan pikir karena dia sekretaris ketua, bisa menutupi. Mendukung Guying. Di tempat saya, tidak ada yang seperti itu. Kamu ini, Menteri Jiang ya? Bergurau seolah tidak kenal saya. Tadi baru bertemu di rapat pagi ini. Jika istri kamu tidak bekerja dengan giat, masih nekat menelpon di tempat kerja, ketua juga tidak bisa menyelamatkannya.
Suara sekretaris wakil. Kenapa mirip suara ketua ya? Saya. Dia berani memutuskan telepon saya. Saya tidak suka manajer proyek ini. PHK dia. Tuan muda. Lagi pula dia sudah lama di perusahaan. Sudah bekerja bertahun-tahun. Kontribusinya juga tidak sedikit. Atau, saya peringatkan dia saja. Benar juga. Kalau begitu saya akan PHK kamu. Cepat pergi. Saya akan peringatkan dia sekarang juga. Tuan muda dan nyonya suka memberi perintah ke saya. Kenapa tidak ada yang memberikan gaji 2 kali ke saya? Menteri Jiang, keluar dengan saya. Karena kamu. Wang, kamu kenal banyak orang ya? Apa maksudmu? Undangan untuk makan malam di rumah keluarga Fu. Undangan langsung. Mengundang Nona Gu untuk hadir. Nona Gu dari perusahaan kita. Apa itu kamu, Wang? Makan malam di rumah keluarga Fu? Aku lupa sama sekali. Kamu juga keluarga Gu? Apa kamu pikir orang yang diundang oleh keluarga Fu adalah kamu? Pesta malam keluarga Fu. Wang, apakah kamu kenal dengan keluarga Fu? Saya tidak kenal siapa-siapa dari keluarga Fu. Sejujurnya, sejak kecil saya dibesarkan di keluarga Fu. Oh, jadi bukan kamu, teman masa kecil dengan ketua keluarga Fu? Ternyata undangan ini untuk Gu Wang. Aneh sekali. Ternyata Gu Wang dibesarkan di keluarga Fu. Tapi saya tidak pernah mendengar namanya muncul di kalangan orang kaya. Gu Wang. Saya sudah sebesar ini dan belum pernah ikut pesta orang kaya. Kamu bisa ajak saya pergi untuk memperluas wawasan? Ini, bagaimana saya berani mengajak seseorang ke pesta? Jika Tuan Muda Fu tahu, mungkin tidak baik. Wang, kamu dan Tuan Muda Fu sudah lama kenal, kan? Bawa beberapa orang saja. Mungkin dia tidak akan berkata apa-apa. Baiklah. Tunggu sebentar. Undangan ini untuk Gu Ying, kan? Kenapa bisa begitu? Gu Ying, kamu kenal Tuan Muda Fu? Saya tidak tahu. Apa mungkin ada kesalahan penulisan nama? Apakah kamu sudah menerima undangan? Itu dari kakek. Tunggu sampai kamu melihat dunia orang kaya. Kamu akan tahu. Saya tidak pantas dengan Fu Ziye. Apa yang dia katakan lucu sekali. Dia bilang saya putri bunga di rumah tangga. Pergi melihat dunia orang kaya. Baiklah, saya terima undangannya. Kamu mau kemana? Ke pesta. Saya istirahat setengah hari. Undangan itu benar-benar untuk Gu Ying. Wang, bukankah kamu putri keluarga Gu? Kenapa kamu tidak menerima undangan dari keluarga Fu? Saya ingin ikut pesta mewah ini. Tidak perlu undangan. Cukup datang langsung. Oh, Wang hebat sekali. Saya pulang untuk mempersiapkan dulu. Pukul 8 malam ini. Tunggu aku di depan gerbang ya. Kamu bilang deh, kenapa Gu Ying bisa menerima undangan? Pasti suaminya. Sekretaris ketua pasti yang meminta untuk mengundangnya. Kalau tidak, dengan statusnya, bagaimana dia bisa sampai ke sana? Benar juga. Ya, ayo pergi. Aku tidak peduli. Orang tua harus mencari cara untuk membawa aku ke pesta keluarga Fu. Ini adalah apa yang orang tua hutang padaku. Undangan dari nyonya keluarga Gu. Jika Tuan Muda mengetahui, bagaimana harusnya ibu akan dipenjara? Apa hubungannya dengan aku? Lagi pula, undangan sekarang sudah ada di tanganku. Bagaimana dia bisa masuk? Wang, ibu keluar.
Kenapa kamu kembali? Hari ini perusahaanku mengadakan team building. Jadi aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Kenapa kamu tidak tahu kalau hari ini perusahaan mengadakan team building? Kamu, kenapa hari ini kamu berpakaian rapi? Hari ini aku pergi dengan ketua untuk rapat, bos kamu. Dan dia membiarkan kamu berpakaian lebih rapi dari dia. Oh, perusahaan besar, jadi perlakuannya juga baik. Ayo pergi. Ada masalah dengan undangan? Tidak ada masalah, silakan Nona Gu. Beritahu Tuan Tua, Nona Gu sudah datang. Saya pergi, sapa Tuan Fu dulu. Semua orang silakan. Tadi kamu dengar nggak? Satpam memanggil Wang Wang. Itu adalah nyonya. Dia bahkan tahu Tuan Fu. Kedepannya kita harus lebih baik terhadapnya. Nona Gu juga ada di sini. Saya sudah kembali, Tuan Fu. Sungguh ramah. Nona Gu, selamat datang. Saya sudah mendengar nama Anda lama, akhirnya bisa bertemu. Dia menganggap aku, Gu Tiu Tu, pemuda kaya seperti ini. Sayang sekali kalau dilewatkan. Ada apa? Aku ingin minum bersama wanita cantik. Semoga Nona Gu mau menerima. Baiklah. Ini adalah Nona Gu. Apakah ini wanita anggun dan lembut seperti yang dikabarkan? Memang lebih elegan daripada istri desa. Milik Zeye. Tuan, oh Tuan, Nona. Sudah punya KTP kota. Bukan orang desa lagi. Hei, di mana Guying? Kenapa Guying tidak berani datang? Takut. Jadi tidak berani datang? Ada urusan kantor, aku akan pulang lebih awal. Oh, baiklah. Tampan sekali. Guying, Nona. Guying, gaun yang dia pakai, dari koleksi musim ini. Desainer kelas atas Xiao Xiang. Siapa dia? Masih pagi, sudah mengenakan gaun mewah ini. Dia cukup memperhatikan detail, bahkan menyewa gaun mahal seperti ini untuk dipakai. Guying hari ini, tampaknya menarik. Gaun ini miliknya, bernilai jutaan. Tampaknya, lebih elegan daripada Wang Wang. Dari mana gaunmu? Kamu maksud gaun ini? Aku menjahitnya dengan tanganku sendiri. Buatan tangan? Bukankah itu barang palsu? Kamu mengenakan barang palsu ke pesta keluarga Fu. Apa kamu tidak malu? Aku sudah tahu, seorang magang seperti kamu. Dari mana bisa mendapatkan pakaian mewah? Ternyata itu barang palsu. Bicara harus ada bukti. Kamu bilang itu barang palsu. Kamu punya bukti? Kamu mau bukti apa? Penampilan desa kamu adalah bukti paling jelas. Cukup. Ini adalah pesta keluarga Fu, bukan pasar, untuk kalian bertengkar. Ini adalah pesta keluarga Fu, bukan pasar, untuk kalian bertengkar. Wang Wang. Kamu kenal dengan Tuan Fu. Bicaralah untukku. Aku mana punya kualifikasi untuk berbicara dengan Tuan Fu. Orang-orang, usir pengacau ini keluar. Betul. Cepat usir orang yang memakai barang palsu ini keluar. Kalian menangkap orang yang salah. Yang bikin masalah itu dia. Aku hanya sudah tua. Tapi mataku belum rabun sampai tak tahu. Bagaimana mungkin aku menutup mata melihat kalian menindas yang lemah seperti ini? Bukankah kamu membenci aku? Kenapa kamu menolongku? Melihat cara berpakaianmu hari ini, cukup rapi juga. Ayo pergi. Ternyata dia sedang menguji aku ya. Lepaskan aku. Kenapa Tuan Besar Fu menolong Guying? Apakah mungkin gaun yang dia pakai asli? Aku harus berkata jujur padamu. Guying itu adalah kekasih Tuan Besar Fu.
Kekasih. Serius? Kalau tidak, menurutmu, kenapa Tuan Besar Fu mau menolong dia? Ayo pergi. Bagaimana mereka tahu Gu Ying adalah menantu kamu, Zeye? Ibu, jangan khawatir. Ibu akan cari cara berkata baik tentang Gu Ying di depan beliau. Terima kasih, Ibu. Ayo. Andai Zeye juga bisa makan, kue enak seperti ini pasti bagus. Fu Zeye. Kamu. Gu Ying, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Aku melihat semuanya dengan jelas. Benar-benar kacau. Xiao Ying, sebenarnya, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Dengarkan aku dulu. Awalnya aku pikir, setelah kita menikah, kamu akan tenang dan lebih bijak. Tak kusangka kamu tetap keras kepala seperti ini. Malah menjual diri ke wanita kaya. Kamu menjual diri ke wanita kaya. Dari atas ke bawah wanita itu, pasti bernilai puluhan juta. Dan sangat cantik. Fu Zeye, kamu benar-benar menemukan wanita kaya. Apakah kamu Gu Ying? Aku sering mendengar Zeye menyebutmu. Aku adalah... Ingin tahu siapa aku? Tanyakan langsung pada Zeye. Ini. Mari kita pulang dan bicarakan. Hei, hei, hei. Cepat pulang dan tenangkan istrimu. Ternyata Zeye juga menyembunyikan identitas untuk menikah ya. Cukup nakal juga ya. Jika membiarkan Gu Ying mengetahui identitas asli dari Zeye, apa yang akan dia lakukan? Siapa wanita itu? Dan kenapa kau memegang tangannya? Dan muncul di pesta itu juga? Sebaiknya kau jelaskan semuanya padaku. Sebenarnya aku adalah Fu. Gu Ying adalah orang biasa. Jika dia tahu identitas asliku, apakah dia akan ketakutan? Sebagai murid miskin keluarga Fu, dia adalah sponsor untukku. Itulah alasan aku bersamanya. Pergi ke pesta. Jadi ini adalah, kau menyembunyikan ini dariku. Jadi, jangan marah, ya. Baiklah, aku tidak sekecil itu. Jadi tadi, siapa yang tidak mau mendengarkan penjelasan? Siapa yang marah dan menutup pintu dengan keras lalu pergi? Yang pasti bukan aku. Itu kau. Kenapa harus dia? Kau adalah, aku ini, aku yang membelikanmu tas di mall. Sungguh kebetulan, ternyata itu kau. Hei, ada apa? Pacarmu, bukankah dia cukup kaya untuk menjagamu? Sampai kau harus bekerja di luar. Lepaskan tanganmu, aku sudah terlambat kerja. Wang Wang, kau benar-benar hebat, dan bahkan ada tuan muda yang membawa mobil mewah untuk memberikanmu bunga. Itu tidak ada apa-apanya. Aku bahkan pernah berkencan dengan orang yang lebih kaya. Sama saja. Hei, bukankah itu Gu Ying? Apakah dia sedang mencoba merayu Angge? Wang Wang, Gu Ying, jika tidak menggoda pria kaya, apakah kau akan mati? Aku sudah sebesar ini. Ini pertama kalinya seseorang berani menamparku. Tamparan sudah dilakukan. Haruskah pilih hari tertentu? Jangan hentikan aku. Hari ini aku harus berikan dia pelajaran. Dia adalah Nona Gu, terkenal itu. Jika tersentuh, kamu pasti rugi. Kamu bilang siapa? Nona keluarga Gu. Nona keluarga Gu bukankah aku sendiri? Kenapa jadi Gu Yingning? Sekarang, sudah tahu.
Jarak antara aku dan kamu belum. Aku dibandingkan kamu, seperti langit dan lumpur. Jangan sentuh laki-lakiku lagi. Jika aku tidak salah ingat, istri keluarga Gu adalah pemegang saham perusahaan real estate Dingxiang. Bagaimana kalau kamu memanggilnya ke sini, agar kita menyelesaikannya bersama? Pemegang saham besar sibuk seperti itu. Siapa yang punya waktu untuk bertemu kamu? Yingning, kita sudah memutuskan untuk berkencan. Jadi aku juga ingin bertemu orang tua kamu. Kenapa tidak bisa memanggilnya? Dia itu ibuku. Kenapa tidak bisa memanggil? Kamu tidak bisa memanggilnya, tapi aku berbeda. Karyawan magang seperti kamu tidak bisa menelepon pemegang saham besar. Bisa. Bugu, tolong keluar sebentar ya. Tunggu saja, kalian akan segera bertemu dengannya. Tunggu saja, aku tidak takut. Biar aku lihat hari ini. Kamu bisa memanggil siapa ke sini? Mungkinkah Gu Ying benar-benar bisa memanggil dia ke sini? Maka semua orang akan tahu bahwa aku bukan nona keluarga Gu. Maaf, aku harus pergi menandatangani kontrak dulu. Baik, kamu cepat pergi. Ini kamu. Kamu adalah sekretaris Tuan Muda Fu, bukan? Ada urusan apa? Aku di sini untuk menandatangani kontrak dengan Tuan Muda Fu. Ratusan ribu yuan per tahun. Uang itu, mungkin sepanjang hidupmu belum pernah lihat ya. Aku siapa? Kamu bukan sekretaris Tuan Muda Fu? Jadi, Tuan Muda Fu pernah lihat uang sebanyak itu belum? Tentu saja pernah. Lalu aku sekretarisnya, selalu di sampingnya. Benar juga. Lalu Tuan Muda Fu pernah lihat berapa banyak uang? Kalau begitu aku juga lihat sebanyak itu kan? Benar. Kalau begitu kamu bodoh ya? Benar. Bajingan ini, dengan dasar apa kamu? Apa yang terjadi? Tuan Muda Fu, kamu datang tepat waktu. Cepat usir sekretaris. Ini pergi. Kamu, Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Maaf, Tuan Muda Fu. Barusan aku tidak mengenalimu. Kerjasama ini sangat penting bagiku. Mohon maklumi aku. Masih berdiri di sana? Cepat bawa orang bodoh ini pergi. Fu, silakan keluar. Fu, Tuan Muda Fu. Sakit, sakit sekali. Apa yang terjadi? Kenapa dia mengusirmu keluar? Apalagi yang kau lakukan? Ying Ying Junbi, ketua diusir keluar. Apa hubungannya denganku? Apa maksud sikapmu itu? Sakit sekali. Wang Wang, bawa aku ke rumah sakit. Baik, ayo pergi. Tidak tunggu Bugu. Siapa yang punya waktu untuk tinggal di sini dan mendengar kebohongannya? Wang Wang, aku lupa bawa tas. Bawa Anjun ke rumah sakit dulu. Aku akan menyusul. Baik. Ibu. Kau masih tahu aku ibumu? Ya ampun, bukannya. Aku takut ibu sakit karena aku menikah terlalu cepat. Jadi aku jarang menghubungimu. Kau masih berani berkata begitu? Keluarga kita sudah mengatur pertemuan untukmu dan Tuan Muda Fu. Pergilah, tapi aku sudah menikah dengan gaji yang tidak seberapa dari suamimu. Ada gunanya apa? Tunggu sampai kau setuju dengan Tuan Muda Fu, kemudian tinggalkan dia. Bu, jangan bertele-tele. Malam ini, kau dan Tuan Muda Fu bertemu di Hotel Royal. Oke. Tuan Muda. Apa ini? Ayah mengaturkan untukmu bertemu dengan Nona, keluarga Gu. Ini alamat hotel. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan jelas padanya. Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ambil kembali. Jelas itu kamu yang membuangnya. Benar-benar. Kalian keluar dulu. Kamu adalah Tuan Muda Fu, kan? Bisa bicara sebentar? Baiklah.
Guying, Fu Zeye, kamu, kenapa kamu, saya, kamu. Bukankah kamu sekretaris ketua? Gawat, sudah ketahuan, tidak ada yang disembunyikan. Saya menggantikan ketua untuk kencan buta ini. Kebetulan sekali, saya juga. Saya, Nona Gu, adalah kerabat jauh saya. Dia tidak ingin ikut kencan buta, jadi dia membayar saya untuk menggantikannya. Saya pikir, ada uang, berarti ada makanan. Kalau tidak datang, sayang sekali. Sayangnya, ternyata begitu. Percaya sudah. Jadi, jika kita sudah mewakili mereka untuk kencan buta, maka santai saja. Baiklah, makan yuk. Saya sudah sangat lapar. Ayo, ayo. Bersulang. Fu Zeye, saya ingin bilang, sebenarnya, saya sangat kaya. Total aset, sekitar 5 miliar. Total aset, sekitar 5 miliar. Saya juga, jujur kepada kamu, sebenarnya saya juga sangat kaya. Saya, lebih banyak dari kamu. Benar, 100 juta. Kalau begitu, kita berdua memang orang kaya. Aku mabuk, aku tidak mabuk, aku mabuk, tidak sama sekali. Lihat ini, aku akan berjalan di depanmu. Juga tidak tahu apakah Guying mendengarkan atau tidak. Itu bukan Xiao Ying, kan? Orang yang sedang memeluk gadis itu Tuan Muda Fu. Apakah kalian sudah jadi pasangan? Tuan Besar, perusahaan-perusahaan baru-baru ini. Wah, angin apa ini? Membawa Ibu Gu ke sini. Tentu saja, ini tentang pernikahan dua keluarga. Kita, pernikahan. Pernikahan apa itu? Tuan Besar, apa kamu belum tahu? Anakku dan cucumu sudah selesai. Apa yang dia katakan? Anakku dan cucumu. Mereka sudah pergi untuk melihat satu sama lain. Tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Sudah jadi pasangan sekarang. Tuan Besar, tenang dulu. Bagaimana bisa kita tenang? Tidak disangka, di rumah ini ada pria seperti itu. Sudah punya istri di rumah, tapi masih keluar mencari yang lain. Tangkap dia, tangkap anak itu. Bawa dia ke sini untukku. Ya. Tuan Besar, apa yang terjadi padamu? Gadis ini adalah... Dia adalah putri Guying saya. Nona Gu, apakah itu benar-benar Guying? Tuan Besar, apakah Anda pernah bertemu dengan Xiao Ying dari keluarga kami? Tidak pernah. Saya setuju dengan pernikahan ini. Saya setuju sepenuhnya. Itu sangat bagus. Sekarang saya akan pulang, menyiapkan pernikahan dan mas kawin. Dua orang ini, Tieu Hia berpura-pura, anak miskin. Satu orang adalah nona kaya, pura-pura jadi gadis desa. Dua orang ini, memang pasangan yang sempurna. Apa yang terjadi? Kenapa saya merasa, sepertinya saya lupa, sesuatunya yang sangat penting. Lupakan saja, tidak usah dipikirkan, nanti juga akan ingat. Aku pergi beli sarapan, aku cinta kamu. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Lihat rumahmu, tempat tinggalmu lebih kecil dari kamar pengasuh. Apa kamu bisa tinggal di sini?
Ibu, kenapa ibu datang kemari? Ibu punya berita baik untukmu. Wakil Tuan Muda sangat puas dengan anak itu. Dia bilang kamu dan Tuan Muda Wakil akan mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Apa? Pesta pertunangan? Tapi aku sudah menikah. Anak miskin itu ya. Cukup beri dia sedikit uang, lalu usir dia pergi. Kamu hanya bisa menikah dengan Tuan Muda Wakil, baru bisa hidup dengan baik. Bukan seperti itu. Tinggal di rumah kecil ini, lalu jadi orang biasa. Aku tidak mau. Jika kamu tidak bertunangan, maka ibu akan memutus hubungan denganmu. Ibu. Berita terbaru dari stasiun kami. Tuan Muda Keluarga Fu minggu depan akan bertunangan dengan Nona Keluarga Gu. Ini akan menjadi aliansi pernikahan perdagangan terbesar di kota selatan tahun ini. Kenapa kamu harus menikah dengan Nona Keluarga Gu? Dengar katanya, kemarin kamu dan Nona Gu berbicara dengan sangat gembira. Setelah itu kalian berdua bersama-sama meninggalkan hotel. Orang yang saya temui kemarin bukan Nona Keluarga Gu. Itu adalah Gu Ying. Dia juga menggantikan orang lain untuk datang melihat calon pasangan. Lalu apakah Anda tidak peduli? Bagaimanapun juga, pernikahan kalian berdua sudah diputuskan. Kalau begitu sekarang saya akan pergi ke rumah keluarga Gu untuk memberitahukan Nona keluarga itu bahwa saya sudah menikah. Nyonya Gu punya musuh pasti akan membalas. Kamu kira jika dia tahu anaknya dibuang oleh gadis kurus itu, bagaimana menurutmu? Maka dia akan memperlakukan Gu Ying bagaimana sekarang? Sudah waktunya pasien membayar biaya rumah sakit. Wang Wang, tolong ambilkan saya segelas air. Iya. Kartu ini tidak bisa dipakai. Apakah ada kartu lain? Tunggu sebentar. Pacar saya yang akan membayar. Tidak punya uang sepeser pun. Tapi tidur di kamar VIP. Hei, apa maksud kamu? Jika saya tidak bangkrut, saya pasti akan menerima rawatan dari kalian. Asalkan menikah dengan Nona Gu, maka saya bisa melanjutkan hidup mewah saya. Sayang, kenapa kamu berdiri? Wang Wang, menikahlah dengan saya. Kamu tenang saja. Tunggu sampai saya keluar dari rumah sakit. Saya akan memberimu bunga mawar terindah. Bunga di rumah sakit. Jangan dipindahkan sembarangan. Letakkan kembali. Baiklah. Wang Wang, kamu akan menikah? Bagaimana kamu tahu? Di internet sedang ramai membicarakannya. Tuan Muda Keluarga Fu akan menikahi Nona Keluarga Gu. Pangeran dan putri akhirnya menjadi pasangan. Gagal. Gu Wang Wang, sejak kapan kamu meninggalkan Unggul Tampan untuk menikahi Tuan Muda Fu? Wang Wang, kita memiliki status yang tinggi. Tentu saja harus menikahi orang terkaya di dunia. Dengar katanya, keluarga Fu dan Gu akan menikah. Maka pertunangan mereka akan sangat meriah. Wang Wang, dia akan mengundang kami untuk menghadiri acara pernikahan, kan? Saya. Kenapa kamu tertawa begitu? Gu Wang Wang, jangan berbohong lagi. Jika tidak, pada hari pernikahan, kamu tidak akan bisa menghadapinya. Siapa yang sedang berbohong? Semua orang ingin menghadiri pernikahanku, kan? Kalau begitu datanglah. Saya sudah bekerja dengan perusahaan ini cukup lama, tapi belum pernah berbicara dengan bos saya sekalipun. Benar sekali, dengan IQ seperti kalian berdua, pasti akan tertipu dalam 5 tahun. Gu Ying, meskipun hatimu penuh dengan iri, kamu tetap tidak bisa datang ke pernikahan abad ini. Kepala bagian, biarkan saja. Astaga, saya adalah pemilik pesta pertunangan ini. Jika saya tidak ada di sana, pesta pertunangan ini bagaimana bisa dimulai? Sayang, anak muda keluarga Fu, kamu sedang melakukan apa? Kamu ingin sebelum menikah hanya peduli padaku, kan? Tapi kamu tidak perlu membuang teleponku. Itu sangat mahal, loh.
Saya salah. Saya bersumpah. Mulai sekarang, saya hanya akan melihatmu. Lalu bagaimana dengan menerima? Benar, pernikahan kita akan diadakan di Hotel Palace. Ya, oke. Saya akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa memberitahu Fu Ziye. Akhir pekan ini tidak pulang untuk masak. Apakah karena harus keluar untuk bertunangan? Kamu pergi kemana? Saya pergi dinas ke luar negeri. Mungkin sekitar seminggu baru pulang. Keren banget. Akhir-akhir ini saya harus lembur banyak. Tidak bisa pulang untuk masak. Iya, kalau begitu, jangan bekerja terlalu keras ya. Kamu juga. Maaf, saya akan menyelesaikan urusan pernikahan ini, lalu kembali kepadamu. Wang Wang, hari ini kamu cantik sekali. Marga orang itu juga marga Gulo. Mungkin ada seseorang yang lewat, datang ke sini untuk cari kehangatan saja. Oh, kalau begitu mari pergi. Sepertinya kalian berdua tidak bisa masuk. Kenapa begitu? Bukankah sebelumnya sudah dibilang, karena pernikahan ini sangat penting. Jadi banyak keluarga besar mengirimkan orang ke sini. Sekarang sudah penuh. Ini, Gu Wang Wang, tolong jujur katakan pada kami. Apakah kamu benar-benar Nona Gu? Maksudmu apa? Saya sudah mengenakan gaun pengantin. Sudah berdiri di sini. Jika kamu tidak tulus, ucapkan selamat atas pernikahan saya. Kalau tidak, pergi saja. Minta maaflah. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu siapa sih? Berdiri di depan pintu pesta pertunangan. Kamu ngapain di sini? Berdiri di depan pintu pesta pertunangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, saya adalah Nona Gulo. Kamu adalah putri keluarga Gu? Apa maksudnya? Wang Wang, kamu gila ya? Ini adalah pemegang saham utama dari properti Dingseng, pemilik keluarga Gu. Ibu Gu, Gu Wang Wang. Kamu bilang kamu adalah putri keluarga Gu. Apa yang terjadi? Kamu tidak mengenali ibumu lagi? Kenapa saya tidak tahu? Sejak kapan saya melahirkan dua putri seperti ini? Wang Wang, kamu bukan putri keluarga Gu, kan? Tuan Jun, dengarkan penjelasanku dulu. Sebenarnya, dia itu bukan putri dari keluarga manapun. Saya hanya memiliki satu anak perempuan. Kamu bukan putri utama keluarga Gu. Lalu siapa Nona Gu itu? Itu saya. Saya adalah putri keluarga Gu. Saya adalah putri keluarga Gu. Kamu salah orang. Sebenarnya aku sudah menebaknya. Hari itu saya di lobi kantor, melihat Gu Ying selalu memanggil ibu Gu sebagai ibu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tadi kamu, cukup. Hari ini adalah hari penting untuk putriku. Kalian bukan hanya tidak meminta maaf padanya, tapi juga membuat kerusuhan di pesta pertunangannya. Gu Ying, kami salah. Benar, Gu Ying, kamu begitu pengertian. Maafkan kami. Tidak apa-apa, tapi saya berharap, melalui kejadian ini, kalian akan lebih baik melihat orang dengan lebih jelas. Jangan biarkan orang yang menyamar, sombong membuat kekacauan lagi. Ayo kita pergi. Hei, jangan buru-buru pergi. Semua orang sudah datang. Kenapa tidak ikut serta bersama-sama? Kami juga bisa kok. Kami tidak peduli. Saya tidak pergi. Pernikahan ini, tempat ini adalah tempat berkumpulnya semua pejabat tinggi. Jika tidak ingin menonton, silakan pulang. Baiklah, masuk saja. Gu Ying, sepertinya kita masih ada takdir. Sebenarnya kita tidak memiliki takdir sebanyak itu. Kenapa saya tidak memikirkannya? Akhir-akhir ini banyak orang. Kenapa mereka suka berpura-pura miskin, unggul tampan? Selain saya, masih ada orang yang terbiasa seperti ini. Mau kemana kamu? Saya tidak akan bertunangan. Saya harus pergi. Kakek tidak percaya. Jika kakek memaksa saya untuk bertunangan, saya akan berdiri di depan semua orang, menjelaskan dengan jelas kepada Nona Gu. Mendingan kamu masuk saja. Siapa tahu ada kejutan. Tidak heran dia adalah calon istri orang kaya. Begitu mewah. Tapi bukankah Gu Ying sudah menikah? Kenapa tiba-tiba menikahi tuan muda Fu seperti ini? Bukankah ini sudah jelas? Ada beberapa orang
menyandarkan diri pada kekayaan keluarga, lalu mencari orang lain di luar sana. Setelah bosan bermain, mereka menikah. Diamlah, kalau mau mati, mati saja. Jangan tarik saya. Silakan masuk, Tuan Muda Fu. Tampan sekali. Akhirnya saya mengerti. Mengapa keluarga Fu tidak mengungkapkan Tuan Muda Fu sekarang. Keluarga kuat, juga tampan. Sangat sempurna, kan? Ini adalah impian ribuan gadis. Silakan masuk, Nona Gu. Tuan Fu, apakah Anda setuju? Saya tidak setuju. Anda tidak mau. Saya ingin Anda, ya. Saya juga tidak setuju. Gu Ying, hari penting seperti ini. Tapi Anda masih berencana membuat masalah? Gu Ying, Tuan Fu Ziye, apakah Anda tidak bersedia berikatan tunangan dengan Koan? Kenapa emang? Kenapa malah kamu? Ternyata Fu Ziye adalah Tuan Muda Fu. Gu Ying adalah istri ketua. Ternyata kita salah paham selama ini. Selesai sudah. Apa besok, saat kamu baru masuk kantor, langsung dipecat, ya? Berputar-putar saja. Tetap satu keluarga. Nantinya, hubungan antar keluarga akan semakin erat. Tidak benar. Bukankah kamu pergi ke luar negeri untuk tugas? Kenapa tiba-tiba datang ke sini jadi pengantin? Lalu kamu bagaimana? Aku tidak lembur, juga tidak pulang untuk masak. Maaf sudah memotong. Bagaimana dengan upacara pertunangan? Apakah tetap dilanjutkan? Tidak ada lagi yang namanya pertunangan. Kami sebenarnya sudah menikah. Tidak ada lagi yang namanya pertunangan. Tidak disangka upacara pertunangan yang sedang baik-baik saja. Tiba-tiba jadi begini. Orang kaya memang begitu. Hubungan sangat rumit. Bagaimanapun juga, lebih baik daripada mereka yang pura-pura kaya. Hei, Wang Keke. Meskipun sekarang, saya bukan putri keluarga Gu, tapi saya tetap istri. Jadi, saat berbicara, tolong lebih berhati-hati. Unggul tampan, kamu kemana? Beritahu aku dong. Pernikahanku dengan Unggul tampan ada di lantai atas, di Ballroom Hotel Palace. Betapa berharganya. Mungkin saya tidak perlu mengingatkan lagi, kan? Kalian tidak bisa menggunakan Ballroom Hotel Palace untuk pernikahan kalian. Gu Ying, maksudmu apa? Kamu membalas dendam padaku? Seperti yang saya tahu, keluarga mereka An sudah bangkrut. Dia tidak mampu menyewa ruangan ini. Unggul tampan, apa yang dia katakan benar? Saya pikir, kamu adalah putri keluarga Gu. Berencana menikahi kamu untuk memperbaiki hidup. Siapa yang tahu, jika kamu menikah dengan keluarga An karena uang, mimpi kamu akan hancur. Itu impian kamu, kan? Akan segera hilang. Kamu sudah taruh semuanya di sini, kan? Botol $1. Dan kamu masukkan toner senilai 12.000. Gu Ying, kamu jago berpura-pura. Kamu masih ngomong tentang aku? Hei, hei, hei. Setelan 200 yuan. Tapi kamu pakai pakaian dalam senilai 140.000 yuan. Kembali ke rumah keluarga Gu. Gawat, mulai kangen dia sekarang. Gu Ying, pergi keluar saja. Baiklah, kebetulan saya punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kamu. Tidak pulang lagi, mari pergi ke klub malam. Kamu ngomong apa? Suamimu, Fu Ziye, itu adalah Yang Master Fu, kan? Astaga, kenapa kamu sangat beruntung dilahirkan dengan sendok emas. Sekarang membuka tas uang, dan juga mendapatkan pria tampan ini. Jangan bicara sembarangan. Dulu, aku pikir Fu Ziye dan aku benar-benar saling mencintai. Hasilnya apa? Ya, dengarkan nasihatku. Pria itu, kalau dia tidak bahagia, dia akan ganti orang. Dengan kemampuan kita, pasti ada pria yang tidak bisa kita temukan. Putri Kerajaan. Selamat malam.
Kamu dapat dari mana banyak sekali? Pria-pria muda begini. Ini model pria. 2 putri kerajaan. Mau pesan apa hari ini? Jika teman terbaikmu berasal dari keluarga kaya, suami juga kaya, maka pesanlah makanan yang paling mahal. Kalau begitu, bawa makanan paling mahal. Ke sini, ayo. Kamu bilang apa? Dia berlebihan nggak sih? Pura-pura lembur, untuk diam-diam bertunangan. Tuan muda, tapi yang bertunangan dengannya adalah kamu. Jadi dia menipu aku untuk mendaftar pernikahan. Kamu juga menipu, koma. Aduh, jangan. Ini sangat mahal, bos. Akhirnya, kamu ini sekretaris siapa? Siapa yang membayar gajimu? Saya adalah sekretarisnya. Semua ini salah, koma. Tuan muda tidak salah sama sekali. Jangan ngomong buruk tentang istriku. Gak tahu, koma sekarang lagi ngapain? Apakah dia sembunyi mencari tempat untuk bersembunyi, lalu merasa kesepian sendirian? Anda sedang membayar 180.000 yuan di klub malam. Apakah kartu saya dicuri? Kartu Guying. Kapan saya mengambilnya dengan salah? Guying. Bagus sekali, Guying. Baru saja meninggalkan saya. Sudah pergi mencari kebahagiaan baru. Ton Hiu Hiu, kali ini saya benar-benar terjebak. Tuan muda Fu tidak semurah itu kan? Kalau begitu kenapa? Kamu model dari mana? Tapi malah datang untuk merebut saya. Kamu ngomong apa? Ini adalah Tuan muda Fu itu. Tuan muda Fu. Fu Zeye, kamu datang ke sini ngapain? Jika saya ingat dengan benar, kita masih sedang berdebat kan? Benar begitu. Tapi, kamu gesek kartu saya. Saya punya hak untuk mengelolanya. Berapa banyak? Saya akan transfer ke kamu. Sudah terlambat. Bunga saya dihitung per detik. Fu Zeye penipu keluargamu dan malah mencatat hutang. Kenapa kamu tidak langsung merampok saja? Baiklah, jika kamu sudah berkata begitu, jangan salahkan saya. Kamu mau apa? Hei, lepaskan saya. Saya lupa bilang sama kamu. Semua klub malam di kota miliki keluarga Fu. Fu Zeye, kamu turunkan saya. Kamu perampok atau gangster? Tolong, ada yang menculik saya. Ini istri saya. Siapa istrimu? Guying, apakah kamu berniat membunuh suamimu? Siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Aku harus pulang sekarang. Teman baikku masih menungguku di klub malam. Apakah kamu akan kembali? Apa kamu lupa? Kamu sudah menikah sekarang. Baiklah, jika kamu sudah berkata begitu, aku pikir kita harus berpisah sementara untuk menenangkan diri, agar kita bisa tenang dulu. Guying. Aku punya banyak cara untuk memaksamu melihatku. Istri Presiden Fu tidak diizinkan masuk. Melapor dapat hadiah 100.000 yuan. Istri Presiden Fu tidak diizinkan masuk. Melapor dapat hadiah 100.000 yuan. Hari ini kita sudah pergi ke berapa banyak bar. Setiap bar ada tanda seperti ini. Suamimu menunjukkan perasaan yang berlebihan. Perasaan apa sih? Dia memaksaku untuk menerima itu. Aku ingin mencari dia. Xiao Ying, kita terlalu bodoh. Datang untuk menggoda, tak bisa dimengerti. Apalagi bicara soal pernikahan. Halo, saya adalah Tuan Besar. Nona muda sudah kembali. Hei, saya bukan Xiao Ying ya. Zeye berkata begitu. Hari ini aku akan datang ke sini. Zeye berkata begitu. Aku akan datang ke sini. Ibu bahkan tidak percaya. Tapi aku datang benar-benar. Guying datang sudah. Duduklah. Aku akan tuangkan teh. Semua orang teruskan saja bicara. Pak, ternyata Pak adalah kakek dari Fu Zeye ya. Aku kira Pak adalah kakeknya gadis gemuk itu. Lalu kakek sudah lama tahu aku adalah putri dari keluarga Gu. Apa? Kakek sudah tahu lama?
Apa? Kakek sudah tahu lama? Lalu apakah kakek tahu? Fu Zeye. Dia tidak tahu. Aku tahu. Kenapa keluarga kakek menyembunyikan identitas Zeye? Karena waktu dia masih kecil, dia pernah diculik. Zeye, kakek. Tidak apa-apa, sudah lewat. Mari kita pulang. Sejak saat itu, kakek selalu menyembunyikan anak itu di rumah. Tidak diumumkan ke luar tentang identitasnya. Hal ini menyebabkan teman-teman sekelasnya salah paham tentang dia. Mengira anak itu adalah anak haram tanpa ayah atau ibu. Zeye, sejak kecil sudah terbiasa melihat orang merendahkannya. Itulah mengapa dia suka aku begitu banyak. Aku tidak peduli dia miskin. Siap bersama seseorang yang tidak punya uang atau kekuasaan. Bersama, pernikahan meskipun palsu. Namun, perasaan, benar adanya. Kakek bilang banyak seperti ini. Akhirnya hanya ingin bilang ke aku bahwa anak itu Zeye, bukan orang sembarangan. Dia ingin menikahiku, karena dia sungguh menyukaiku. Kakek tidak marah, karena aku telah menipu kakek. Kenapa kakek harus marah? Zeye, bukankah dia juga menipu aku? Selain itu, aku bisa menyembunyikan identitasku untuk menikah dengan Zeye. Ini juga menunjukkan apa yang aku cintai. Bukanlah uang, tapi adalah orang itu. Kakek bisa menerima bahwa aku adalah orang biasa. Maka kenapa kakek tidak bisa menerima bahwa aku adalah putri keluargaku? Terima kasih, kakek. Tuan muda sudah datang. Sudah datang. Bukankah seharusnya kita berpisah sebentar dulu? Kenapa kita bertemu lebih awal? Apakah kamu yang menaruh tanda larangan di bar? Benar, Fu Zeye. Jangan kira keluarga kami selalu vegetarian. Kamu membuatku malu di klub malam. Maka aku juga bisa menghalangimu masuk ke semua restoran mewah di kota selatan. Ini, kamu. Kenapa kita punya anak cucu bodoh seperti ini? Aku baru saja menenangkan menantuku untukmu. Kamu malah membuatnya marah lagi. Ini, Guying. Dengarkan aku dulu. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melakukan itu, apakah kamu akan datang menemuiku? Jika kamu tidak melakukannya, aku juga akan datang menemuimu. Begitu. Jadi sekarang anggap saja, kita sudah berdamai. Kamu sudah menutup semua klub malam, kan? Kamu tidak datang mencariku. Lalu mau mencari siapa? Jadi kita. Ciumlah, ciumlah. Apa yang kalian lakukan, ayah dan ibu? Ibu hanya ingin bertanya, malam ini, Xiao Ying ingin makan apa? Benar sekali, Xiao Ying. Ini adalah pertama kalinya kamu ke rumah kita. Kita harus makan sesuatu yang enak. Boleh makan ikan dengan sup asam? Boleh. Bukankah kamu tidak bisa makan makanan asam? Saya tidak tahu mengapa hari ini tiba-tiba ingin makan yang asam. Xiao Ying, ayo. Coba masakan ibu. Enak sekali, ibu. Saya bisa merasakan. Ini ikan jenis apa? Ini ikan tong tinfan. Baru ditangkap dari Atlantik. Daging ikannya putih seperti salju. Mungkin proses pengolahannya tidak lebih dari 10 jam. Tidak lebih dari 1 jam. 1 jam itu. Karena kakek jarang melihat kamu datang kemari. Jadi dia mengirim helikopter langsung ke rumah. Hanya untuk membuatmu makan ikan segar yang enak ini. Jika suka, makan banyak-banyak. Bagus sekali. Tunggu sebentar, sayang. Ada apa ini? Apakah ada masalah dengan ikan ini? Apakah ada yang salah? Saya akan cek. Tidak mungkin. Apakah sudah ada? Sudah ada. Maksudnya apa? Jadi kakek sebentar lagi akan jadi buyut. Benar sekali. Bagus sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu makan dulu saja. Sudah begini masih mau makan lagi. Nanti aku antar kamu ke rumah sakit. Bukannya kamu harus ke bagian penyakit dalam, kan? Kenapa kamu bawa aku ke bagian kebidanan? Suka makan yang asam, muntah lagi. Saya tidak merasa ada perubahan besar belakangan ini. Maksud kamu? Jika tidak, aku akan sangat kecewa, kan? Mau itu atau tidak, perasaan aku untuk kamu tidak akan pernah berubah.
Aku adalah suamimu. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit bersamaku? Bukannya kamu cuma sakit perut saja? Ngapain ke rumah sakit? Cuma dibesar-besarkan saja. Kamu bisa hamil sekarang. Kamu ngomong apa? Hamil. Setelah menikah, aku belum pernah menyentuhmu. Bagaimana bisa kamu hamil? Mungkin waktu pacaran dulu. Gugurkan saja. Gugurkan. Ini anak kita. Tapi kita kan tidak punya uang. Bagaimana bisa kita membesarkan anak? Sudahlah, jangan ngomong lagi. Permainanmu segera dimulai. Unggul tampan. Aku tidak memberimu uang. Kalau begitu kamu urus sendiri. Istriku akan pemeriksaan kehamilan. Tolong atur layanan VIP untuk dia dan dokter yang paling terpercaya. Tenang saja, kami akan menggunakan semua sumber daya rumah sakit untuk merawat Nona Gu. Merawat Nona Gu dengan baik. Baik. Siapa itu? Tidak ada mata ya? Kamu tahu siapa saya? Ini Nona keluarga Gu, bukan? Kamu Nona dari keluarga Gu? Kamu Nona keluarga Gu? Pak tahu saya. Oh, Nona Gu. Suamimu sudah menyiapkan kamar dan dokter terbaik. Silakan ikut saya. Nona, boleh tanya kapan giliran saya? Masih antri. Tunggu sebentar lagi. Kalau tahu begini, harusnya ke rumah sakit pribadi saja. Hati-hati, anak ini sangat penting. Nona Gu, jus buah hangat yang kamu inginkan. Kamu mau bakar aku? Bisa kerja nggak sih? Maaf Nona Gu, kalian harus merawat saya dengan baik. Kalau enggak, saya akan suruh suami saya pecat kalian semua. Semua kalian. Kenapa saya nggak ingat? Suami kamu punya hak ini ya? Kamu siapa sih? Ini ruang VIP, bukan pasar. Mau datang, datang aja. Tolong keluar. Kalau enggak, kami akan panggil satpam. Apa kalian pikir wanita ini benar-benar Nona Gu? Coba bilang, keluarga An nggak mampu bayar lagi kok. Mana ada uang lebih untuk pesan ruang VIP ini buat kamu? Hah, keluarga An? Suami kamu bukan Pak Fu? Saya nggak bilang suami saya Pak Fu. Lagi pula saya istri Pak An. Jadi cukup layak untuk pesan ruang VIP kan? Suami saya juga kaya. Cuma sekadar kaya saja sih. Guying, kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong begitu. Berbicara omong kosong. Lihat sendiri. Bagaimana bisa begitu? Ini pasti foto yang dipalsukan. Siapa saja di kalangan orang kaya tahu. Suami kamu, pada dasarnya hanya pria yang memamerkan diri. Dan kamu juga, bodoh sampai rela menikahi dia. Saya harus menanyakan ini padanya dengan jelas. Apa yang kamu lakukan? Nona Gu harus membayar untuk kamar VIP dan file. Diagnosis kepala departemen sudah. Ada biaya. Kamu sudah salah orang. Kenapa saya harus membayar biaya lagi? Menyingkirlah. Kami sudah mengatur kamar VIP untuk Nona Gu. Ini adalah rumah sakit milik Tuan Fu. Kami adalah stafnya. Apakah kamu mengenal Tuan Fu? Kamar VIP 88.000 yuan per hari, diagnosis oleh kepala departemen langsung. Biaya diagnosis 13.000 yuan. Sekarang ada diskon untuk kamu. Hanya bayar 100.000. 100.000, kalian mau merampok? Layanan VIP mana yang tidak berharga segitu? Apakah kamu sudah minum obat impor internasional? Bayar terlebih dahulu untuk pergi. Apakah ada yang berani berpura-pura menjadi Nona Gu? Bahkan 100.000. Tidak bisa bayar? Saya hanya punya cukup uang. Gesek kartu. Kamar ini sekarang milik saya. Usir dia keluar. Guying, kamu lebih baik tetap di luar bersama ibu hamil lainnya. Tunggu giliranmu. Gu Wang Wang. Apa kamu salah paham tentang orang kaya seperti kami? Apa maksud kamu? Nona Gu, mobil sudah datang. Sekarang bisa pergi ke rumah sakit pribadi keluargamu. Area VIP kecil ini, biarkan ini untukmu. Saya ingin pulang ke rumah sakit pribadi saya. Nona Gu, nikmati dengan baik ruangan VIP ini. Bagaimanapun, besok harus check out. Apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah mengatur semuanya? Kenapa masih lari ke rumah sakit pribadi rumahmu? Tidak ada yang besar kok. Selamat, Nona Fu. Kamu sebentar lagi akan menjadi ibu.
Saya hamil. Kamu sebentar lagi jadi ayah, ya? Anaknya terlihat sehat. Ibu hamil harus mengurangi makan seafood dingin, terutama ikan laut. Tidak heran hari itu saya makan ikan. Langsung mual begitu. Tapi untungnya, jika tidak, kita tidak akan tahu kalau dalam perut ada malaikat kecil lagi. Xiao Ying, kita sebentar lagi jadi orang tua. Apakah kamu menghabiskan 100.000 milikku? Unggul tampan. Kamu berani memukul saya hanya karena 100.000 yuan? Rumah ini bahkan tidak cukup untuk makan. Jika saya tidak memukulmu, siapa yang harus saya pukul? Kali ini saya maafkan. Nanti saya urus kamu. Siapa yang menelepon kamu? Apakah itu si gemuk? Kamu mulai marah lagi? Benar, saya gila. Suamiku bermain di luar. Bagaimana saya bisa tetap tenang? Bagaimana kamu tahu? Jadi ini benar? Unggul tampan, kamu tidak punya uang sepeser pun. Kenapa kamu menipu saya untuk menikah denganmu? Jangan gila lagi. Jujur saja aku bilang, jika bukan karena aku berpikir, kamu adalah Nona Gu, aku tidak akan menikah denganmu. Dasar bodoh. Gu Ying. Kamu lagi. Tuan Muda Fu, itu siapa? Apa? Selama aku masih sabar, katakan padaku, apa yang terjadi tadi malam? Tuan Muda Fu, peristiwa kemarin tidak ada hubungannya dengan kami. Ada seseorang yang berpura-pura, identitas istrimu. Memberitahu, semua rumah sakit keluarga Fu tidak membiarkan Gu Wang Wang masuk untuk pemeriksaan. Ya. Keluarga Gu dan keluarga Fu ini membuat kekacauan di industri di kota selatan. Perempuan itu tidak tahu siapa yang harus dia ganggu. Kenapa harus mengganggu dua keluarga ini? Kecuali jika dia sehat sepanjang hidupnya. Jika tidak, tidak ada tempat yang mau mengobatinya. Boleh saya buat janji dengan Departemen Kebidanan? Saya sakit perut. Maaf, Nona Gu Wang Wang, di sini tidak menerima kasus Anda. Apa yang Anda katakan? Kami tidak menerima Anda di sini. Silakan pergi ke rumah sakit lain. Kenapa saya tidak diterima? Saya adalah pasien di sini. Ini adalah rumah sakit milik grup keluarga Fu. Tuan Muda Fu berkata, kami tidak bisa menerima Anda. Silakan ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan. Kemana saya bisa pergi? Hampir semua rumah sakit di kota selatan. Semua milik keluarga Fu sekarang. Halo, sayang. Dia sedang mandi. Ada apa? Siapa kamu? Apakah kamu sudah mendengar? Tuan Muda Fu akan mengadakan konferensi pers. Memberitakan kabar bahagia bahwa istrinya hamil. Sungguh mengagumkan. Istrinya baru hamil sudah mengadakan konferensi pers. Anak itu sangat beruntung. Tentu saja, siapa orang tuanya? Konferensi pers. Anakku. Apakah ibu bisa hidup dengan baik? Aku harus bergantung padamu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku merasa hari ini akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Sepertinya keluarga Fu sangat peduli dengan anak ini. Mereka sudah mengadakan konferensi pers secepat ini. Tentu saja, ini adalah anak dari dua keluarga Fu dan Gu. Benar juga, jika anak ini lahir, dia akan menjadi pewaris terbesar di kota selatan. Benar-benar lahir dengan sendok emas. Anakku. Anak-anak lain yang lahir sudah menjadi pewaris. Tapi kamu tidak memiliki apa-apa. Selamat datang semua di konferensi pers. Saya adalah Fu Zeye. Hari ini selain mengumumkan kabar bahagia bahwa istri saya hamil, saya juga ingin secara resmi memperkenalkan kepada semua orang tentang istri saya. Dia adalah Gu Ying, Nona, dari keluarga Gu. Gu Ying, Gu Wang Wang. Dia mau apa? Gu Ying. Saya kira Nona Gu yang disebut dokter itu mengambil waktu diagnosis Anda. Ini adalah kesalahan saya. Tolong maafkan saya, ya. Apa yang kamu lakukan?
Saya tidak menyalahkanmu. Dia tidak menyalahkan saya. Tapi suami dia tidak mengizinkan. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ada apa ini? Anak muda Fu menghalangi orang biasa untuk diperiksa? Orang kaya boleh begitu? Menganiaya orang tanpa alasan? Anakmu adalah pewaris. Tapi anak saya juga manusia. Saya mohon padamu, izinkan saya pergi ke rumah sakit. Ikuti saya ke belakang panggung dulu. Percayalah, saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Cepat. Nona Gu, kenapa kamu mendorong saya? Perut saya sakit sekali. Saya tidak mendorong kamu. Ada darah, banyak sekali darah. Ambil foto cepat. Nona Gu memaksanya untuk keguguran. Saya tidak melakukannya. Tuan muda, bawa Nona masuk. Guying, apakah dia baik-baik saja? Dia tidak akan apa-apa. Biarkan saya yang menangani. Kamu jaga dirimu dan anakmu. Ayo, Nona. Guying, akhirnya kamu punya hari seperti ini. Bangunlah, jangan pura-pura lagi. Bangunlah, berapa lama lagi kamu akan pura-pura? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti, tidak paham. Kalau begitu saya akan lebih jelas. Istri saya tidak mendorongmu. Kamu tidak keguguran. Semua orang sudah melihatnya. Istrimu mendorong saya, menyebabkan keguguran. Benarkah? Tuan muda, panggil dokter ke sini. Saya ingin melihat, apakah darah yang keluar itu darah manusia. Dokter datang segera. Tidak perlu lagi. Tuan Fu, bagaimana kalau begini? Berikan saya 100.000 yuan. Saya akan mencari dokter sendiri. Apa kamu bodoh? Dokter terbaik adalah milik keluarga Fu. 100.000 yuan. Tidak bisa memanggilnya. Tidak perlu. Anak saya tidak cukup berharga untuk itu. Cukup pergi ke dokter biasa saja. Nona Gu, kamu mau kemana? Dokter akan segera datang. Ada apa ini? Kenapa dia terlihat seperti tidak ada yang terjadi? Apa ini cuma akting? Nona Gu, tuduhan pemerasan, juga kasus kriminal. Kamu harus dipenjara. Tuan muda, dokter sudah datang. Tuan Fu, periksa dia. Bagaimana? Darahnya palsu. Tuan Fu, saya hanya ingin memberikan sedikit uang saja. Saya mohon padamu, tidak bisa tidak memanggil polisi. Darahnya palsu. Tapi Nona Gu, keguguran itu benar-benar terjadi. Mungkin terjadi dalam 2 hari terakhir. Dia terlalu stres, menyebabkan keguguran. Anaknya sudah tidak ada. Anak saya hilang. Pasti terjadi dalam 2 hari terakhir. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan dokter? Meskipun apapun yang terjadi pada istri saya, dia tidak bisa mendorong kamu sampai keguguran. Sementara bayi di dalam perutnya sudah meninggal 2 hari lalu. Mulai hari ini, jika ada yang berani menyebarkan kabar yang merugikan istri saya, maka kedua keluarga kami akan menyelidiki sampai tuntas. Bagaimana, Bang? Dia 2 hari yang lalu karena terlalu stres, telah keguguran. Jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk memeras uang. Berpura-pura sakit, tapi dia kehilangan banyak darah. Itu semua bohong. Dia sudah dibawa ke kantor polisi. Baiklah. Kenapa? Anak itu takut ya? Dia bahkan belum membuka matanya. Lalu bagaimana dia bisa melihat? Jadi, apakah kita harus memberi dia nama? Selalu memanggilnya sayang, sayang. Tidak begitu baik juga. Lalu, kamu ingin nama apa? Aku mengenal seorang gadis tercantik di dunia. Kalau begitu, berikan dia nama seperti namanya. Siapa dia, selain dirimu? Kamu masih mengenal gadis lain? Gadis itu bernama Guying.